Maka saudaraku dalam nama Yesus Kristus, pada malam ini mari kita pahami. Hindari saudaraku berkata, aku udah paling dekat kepada Tuhan. Tuhan berkata, aku datang kepada orang jahat supaya mengetahui orang kebenaranku. Hendaklah orang benar itu mempertahankan imannya. Tapi hindari menjadi manusia orang munafik seperti orang Farisi. Tetaplah berdua dengan Roh Kudus supaya kita dikuatkan Tuhan. Ayat 4 berkata, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini penting kita pemahaman bagaimana sebenarnya si menyembah Tuhan itu sebenarnya. Dan apa Tuhan kehendaki dari kita. Firman Tuhan sudah ada berkata. Tuhan memberikan ketegasan dengan firman perkataannya perjanjian baru. Manusia itu diciptakan kembali lahir baru. Bukan lahir fisik dan badania. Tetapi pemikiran kita diubah menjadi yang baru di jalan dan kebenaran daripada Allah. Supaya tidak terjadi seperti orang munafik di hadapan daripada Tuhan. Orang Farisi. Hati-hati. Penting ada pemahaman pendewasaan. Seiman sekali sepadan percaya kepada Yesus. Di mana pasal ayat 4 katakan tadi. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Artinya, kalau kita udah lepas dari pengharapan, lepas kita kelak penghakiman terakhir, kita menerima kehidupan yang tidak akan binasa, yang sudah Tuhan sediakan tempat di kerajaannya. Jadi penting pemahaman pendewasaan dalam firman Tuhan di saat datang menyembah Tuhan. Tuhan berkata, percayalah Roh Kudus menuntunmu. Tanpa Roh Kudus manusia tidak bisa memahami kebenaran firman daripada Allah. Itu pernyataan firman. Supaya kita pahami semua dimanapun menonton video ini akan saya bagi nanti. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kalau kita dapat melakukan di jalan kebenaran daripada Allah, maka kita dapat menerima di saat hidup kita bahwa nilai-nilai poin kita di jalan kebenaran daripada Allah sudah tersimpan Tuhan buat di sorga. Karena Tuhan Allah berkata akan dibangkitkan orang mati dan orang hidup dan akan disidang di kelak penghakiman yang terakhir. Apakah kita menjadi masuk kerajaan surga atau kerajaan neraka? Mari kita pahami. Saya selalu beribadah di sana di sini. Kadang saya lemas pemikiran saya. Saya bertanya kepada Tuhan saya ibadah. Tuhan, bagaimana caranya sebenarnya menegakkan ini? Pernah saya coba. Bahkan banyak orang yang mengatakan aku seperti orang gila. Banyak orang berkata sama aku enggak waras. Mengerti tentang kebenaran daripada Allah sebenarnya di dunia ini memang akan banyak dihadapi. Bahkan kita seperti dikatakan orang gila. Sedangkan Tuhan Yesus saja di dunia ini yang dikatakanlah begini, katakanlah padahal Tuhan Yesus sudah membuktikan keajaiban mujizatnya bahwa dialah Allah yang sebenarnya. Yang berubah pikirannya menjadi manusia yang dikatakan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Tujuan daripada khotbah saya buat jangan sampai banyak tertinggal. Karena firman Tuhan berkata, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Hati-hati. Jangan asal-asalan. Rendah hatilah kepada Tuhan, rendah hatilah kepada sesama. Apapun kehidupanmu. Miskin dengan kaya sama di hadapan Tuhan. Pejabat dengan orang-orang yang senang-senang sama di hadapan Tuhan. Karena harta kekayaan dibeli manusia dari Tuhan.